Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Kita bersyukur kita masih diberi satu hari lagi untuk menikmati setiap berkat-berkat Tuhan. Sebelum beraktivitas memulai hari kita hari ini, mari kita mempersiapkan diri kita dengan belajar mendengar dan merenungkan firman-Nya sebagai sumber kekuatan bagi hidup kita hari ini. Mari kita siapkan terlebih dahulu diri kita dengan berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami semua. Kami datang menghampiri tahta-Mu Tuhan, mau mendengar suara-Mu Tuhan. Bicaralah Tuhan dan ajar kami semua pagi hari ini. Kami siapkan hati pikiran kami yang terbuka untuk mendengarnya, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah gambaran yang samar-samar. Diambil dari 1 Korintus 13 ayat 8-13. Beginilah firman Tuhan. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah wajah kita terlihat lebih cantik atau lebih ganteng di foto daripada aslinya? Kalau itu terjadi, itu artinya kita adalah fotogenik. Sebaliknya, jika kita terlihat tidak lebih baik di foto tersebut, berarti kita tidak fotogenik. Namun, sebenarnya foto memang tidak dapat menampilkan citra wajah kita seutuhnya. Sebab lensa kamera hanya melihat wajah dari satu sudut saja. Padahal mata kita melihat seseorang dari berbagai sudut yang berbeda. Hasilnya, apa yang dilihat mata jauh lebih utuh daripada yang dilihat kamera. Lagi pula, lensa kamera tidak dapat menangkap karisma yang terpancar dari wajah seseorang. Jadi, sebuah foto bisa menipu. Gambaran kita terhadap Allah juga tidak sempurna, bagai hasil jepretan kamera. Menurut Paulus, kita melihatnya sebagai gambaran yang samar-samar, tidak utuh. Gambaran kita tentang kasih Allah bisa saja keliru. Misalnya, orang yang sedang ditimpa musibah beruntun sering merasa Allah tidak lagi mengasihinya. Seorang anak manja mengira Allah mengasihinya hanya ketika permohonannya dikabulkan. Tidak utuhnya gambaran kita terhadap Allah kadang membuat kita sulit memahami jalan dan kehendaknya. Supaya tidak salah paham, kita perlu meninggalkan sifat kekanak-kanakan kita itu. Berhentilah memandang Allah hanya dengan perasaan saja. Belajarlah mengenal Tuhan secara objektif lewat apa yang tertulis tentang Dia di dalam firman-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, gambaran kita tentang Allah adalah gambaran yang samar-samar saat ini. Kita tidak sanggup dan mampu mengenal Tuhan secara utuh. Tidak mungkin ciptaan dapat mengerti dengan tepat tentang kehendak dan keinginan penciptanya, kecuali Sang Pencipta sendiri yang menuliskan apa yang diinginkan untuk kita ketahui. Belajarlah terus firman Tuhan, karena itulah tulisan yang Tuhan inginkan untuk kita bisa mengerti dan memahami keinginan Tuhan. Belajarlah terus membaca firman Tuhan setiap hari untuk kita bisa mengenal lebih jelas tentang Tuhan yang begitu mengasihi kita. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih. Kau Allah yang begitu baik, telah menuliskan firman-Mu
untuk membuat kami bisa mengerti dengan benar tentang Engkau. Mungkin hari ini kami hanya bisa melihat gambaran yang samar-samar. Satu ketika nanti kami akan bertemu muka dengan muka, mengenal Allah yang luar biasa, Allah yang begitu mengasihi kami semua. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Tak lupa memohon berkat Tuhan mengalir untuk setiap kami. Ada damai sejahtera, ada sukacita, menyertai kami dari pagi sampai malam nanti. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.